Oke, baik. Pada video ini saya akan lanjutkan pembahasan sebelumnya. Sebelumnya baru sampai nomor 2i ya. Sebelumnya baru sampai nomor 2i. Oke, saya akan lanjutkan ke soal berikutnya. Masih nomor 2 ya. Oke, nomor 2 kemarin. Oke, limit X menuju 1 udah. Lanjut. F1. F1-nya berapa? Nah, kalau ada seperti ini, kita lihat untuk X sama dengan 1. Kita lihat sepanjang X sama dengan 1 ini yang lingkarannya penuh yang mana? Nih yang lingkarannya penuh ya. Ini kan bolong berarti bukan. Berarti yang ini yaitu Y sama dengan 2. Berarti F1-nya sama dengan 2 ya. Oops. Satunya sama dengan 2. Oke. Kemudian untuk limit X menuju 2 dari kanan. 2 dari kanan. Nah, ini kan udah jelas kontinu nih. Kalau udah kontinu gini artinya apa? 2 dari kanan, 2 dari kiri, F2, limit X menuju 2, itu nilainya sama semua. Yaitu sama dengan 3. Nah, ini langsung terjawab ini. 2 dari kanannya nilainya 3, 2-nya juga 3. Kalau ada pertanyaan misalnya F2-nya, F2-nya juga sama dengan 3. Limit X menuju 2-nya, limit X menuju 2 dari kiri dari Fx-nya itu juga sama dengan 3. Oke, lanjut. Sekarang untuk X menuju 3. Nah, kalau grafiknya seperti ini apa yang kita punya? Nih, kalau begini, ini artinya dia limitnya ada. Limitnya ada yaitu limit kirinya berapa? 2. Limit kanannya juga sama 2. Nilai limitnya ada yaitu 2 juga. Tapi dia nggak kontinu di 3. Ya, karena apa? Karena F3-nya nggak ada tuh. Nggak ada garis yang berisi kan di sini tuh. Kalau yang ini tadi memang nggak ada lingkaran penuh, tapi kan garisnya berisi, nggak bolong kan? Yaitu tepat di angka 3-nya itu. Di angka 2 itu ada nilainya itu 3. Nah, kalau ini untuk X menuju 3 nilainya ada, yaitu 2. Tapi tepat di 3-nya nggak ada. F3-nya nggak ada. Berarti X menuju 2 dari kirinya. Oke, salah menuju 3 ya. X menuju 3 dari kirinya itu 2. X menuju 3-nya itu 2 juga. F3-nya tidak ada. Tidak terdefinisi gitu ya. Tidak. Nah, untuk X menuju 4. Sekarang kita lihat menuju 4. Nah, ini kalau X menuju 4 ini kontinu nggak? Ya, fix nggak kontinu ya. Kontinu itu apa? Garisnya nyambung. Ini nggak nyambung kan? Nah, 4 dari kiri. 4 dari kiri berapa nih nilainya? Tuh, terus dia terus membesar. Tanpa batas tapi nggak pernah menyentuh angka X sama dengan 4. Berarti untuk X menuju 4 nilainya adalah positif tahing. X menuju 4 dari kanan. Kalau dari kanan berarti yang ini ya. Kanan yang ini. Tit, tit. Ini kanan yang angka 4 kan? Kanan yang angka 4 itu min hingga. Kirinya angka 4 itu plus hingga. Nah, untuk X menuju 4-nya, nah, limit kiri sama limit kanannya kan nggak sama. Nggak ada. Berarti ini tidak ada. Oke. Kalau limit X menuju hingganya, nah, limit X menuju hingga Fx ini menyatakan apa? Yang simpat datar nih. Kelihatan kan dari gambar yang simpat datarnya apa? Ini kan garis Y sama dengan 1 nih. Ketika X-nya menuju hingga, kurva kita menuju Y sama dengan 1. Dia menuju Y sama dengan 1 tapi nggak pernah menyentuh angka 1. Berarti ini. Oke, F aksen. Nah, F aksen itu apa? F aksen itu turunan atau gradiennya. Nah, gradien itu gimana? Kalau F aksen X-nya besar dari 0, berarti kurva kita naik gitu ya. Kalau F aksen X-nya kurang dari 0, berarti kurvanya turun. Kalau F aksen X-nya sama dengan 0 gimana? Datar gitu ya. Datar. Biasanya datar itu maksudnya misalnya di sini. Nah, misalnya. Tapi nggak patah ya. Nggak patah. Biasa yang lurus kayak gini tuh gradiennya sama dengan 0 gitu ya. Oke, F aksen min 2. F aksen dari min 2. Min 2 nih. Nah, ini berapa ini? Ini. Nah, kalau ini kan konstan tapi angkanya kan
nggak ketahuan nih. Buat nyarinya ya sama dengan cari gradien, yaitu delta Y buat delta X. Yaitu sama dengan berapa ini? Min satu ya. Min satu. F min satunya, nah itu terjadi patah kan di situ. Nih, ini patah di sini. Kalau patah berarti turunannya tidak ada. F min satunya tidak ada ya. F aksen nol, F aksen nol. Nah, nih di sini datar kan? Nih, di sini datar kan? Tit. Nah, berarti F aksen nolnya sama dengan nol. F aksen satu. Nah, F aksen satu apa yang terjadi di sini? Tuh, itu kan nggak kontinu. Asalkan nggak kontinu, pasti limitnya, turunannya tidak ada. Terus, kalau nggak kontinu, turunannya nggak ada. Tapi kalau kontinu, belum tentu turunannya ada ya. Kontinu belum tentu turunannya ada. Oke. F aksen 2, F aksen 2. Nah, ini lurus kan? Nih, F aksen 2 itu lurus di sini. Berarti turunannya sama dengan nol. F aksen 3. Nah, F aksen 3 kan kayak seolah-olah lurus juga di sini nih. Iya, kayak seolah-olah lurus, tapi hati-hati. Nih, di F3 tuh dia nggak terdefinisi. Artinya apa? Turunannya tidak ada. Oke, paham ya semua ya? Nah, mungkin sekalian ngasih tahu. Sekalian saya kasih. eh, ada istilah tidak kontinu yang dapat dihapuskan dengan tidak kontinu yang tidak dapat dihapuskan. Itu seperti apa? Nah, kalau seperti tidak kontinu yang ada lompatannya, seperti di X sama dengan satu ini, nah itu adalah tidak kontinu yang tidak dapat dihapuskan. Yang dapat dihapuskan itu contohnya apa? Yang limitnya ada, seperti ini. Seperti yang di X sama dengan 3. Ini kan limitnya ada nih. Nah, cuman F3-nya nggak ada. Nah, karena dengan mendefinisikan ulang F3-nya sama dengan 2, maka ini tuh termasuk yang kontinu yang terhapuskan atau tidak kontinunya dapat dihapuskan. Nah, walaupun misalnya kurvanya itu misalnya di sini ada gitu ya. Misalnya di sini ada titik lagi. Kan F3 yang terdefinisi ini sama dengan 3. Nah, ini juga bisa kita buat sebagai ini itu juga termasuk kontinu yang dapat dihapuskan. Tidak kontinu yang dapat dihapuskan. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara mendefinisikan ulang nilai F3-nya sama dengan 2. Ya, oke. Sip. Lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 3. Jika persamaan garis siku kurva Y sama dengan fx di titik 3,5 adalah itu, maka nah kalau kita punya ini punya begini, ini artinya apa? Artinya kan Y sama dengan fx di titik itu. Nah, ini artinya apa? F3 sama dengan min 5. Ya udah, ini berarti min 5. Berikutnya, Y sama dengan min 2x tambah 1. Ini artinya apa? Berarti ini gradiennya sama dengan min 2. Gampang ya. Suatu benda bergerak pada suatu garis lurus pada, nah ini M ini tahu kan dari mana? Kan bentuk umumnya biasanya Y sama dengan MX plus C. Ya udah. M itu adalah garis singgungan. Berarti F dan M itu sama dengan garis singgung dan juga sama dengan F aksen F gitu ya. F aksen di titiknya gitu ya. Oke. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4.
Suatu benda bergerak pada suatu garis lurus pada posisi suatu benda bergerak pada suatu garis lurus dan posisinya pada saat T adalah begini. Kecepatan benda saat T adalah saat T sama dengan satu adalah apa yang kita lakukan? Berarti kan kita punya ST sama dengan 2T kuadrat kurang 16T kurang 5. Kalau kita punya itu berarti ds per dt sama dengan 2 kali 2 4 4T kurang 16. Nah, kecepatan benda saat T sama dengan satu adalah berarti ds per dt saat T sama dengan satu. Ini sama dengan 4 kali satu kurang 16. Itu min 12. Oke, ini kecepatan benda pada saat T sama dengan satu ada ini kan isian singkat ya. Isian singkat nggak usah. Ini kalau esai kayak gitu ya. Oke, yang B, benda tersebut berhenti sesaat pada T sama dengan. Nah, berhenti sesaat berarti apa? Artinya berhenti sesaat, berhenti sesaat artinya apa? Yaitu saat ds per dt-nya sama dengan 0. Kita udah tahu tadi ds per dt itu sama dengan 14 4t kurang 16. Berarti 14, 4t kurang 16 sama dengan 0. Berarti 4t-nya sama dengan 16. Berarti t-nya sama dengan berarti pada saat t sama dengan. Oke, paham ya? Lanjut ke nomor 5. Fungsi f dan g memiliki turunan di setiap bilangan real dengan itu. Jika px-nya itu, px-nya itu r s, maka p aksen 3. Nah, kita punya yang A. Px-nya sama dengan 3F kurang 5G X. Nah, kalau kita punya Px-nya sama dengan itu, berarti P aksen X-nya apa? P aksen X-nya sama dengan 3 kali F aksen X kurang 5 kali G aksen X. Sekarang yang ditanya apa? P aksen 3. P aksen 3 sama dengan 3 F aksen 3 kurang 5 G aksen 3. Nah, di 3 kali, coba lihat di grafik, F aksen 3-nya berapa? F aksen 3-nya ini ya. Berarti F aksen 3-nya 5. F aksen 3-nya 5 kurang 5 dikali G aksen 3. G aksen 3 berarti yang ini. Ya, benar ya. G aksen 3-nya ini berarti berapa tadi? G aksen 3-nya min 1. Nah, 3 kali 5, 15 kurang 5 kali min 1 tambah 5 berarti. 15 tambah 5, 20. Oke, ada yang salah ya. Oke, yang B. Yang B kita punya QX sama dengan F. Bilangnya F, nulisnya G. Error. GX sama dengan QX sama dengan
F, G, X. Berarti G aksen X-nya sama dengan yang pakai U aksen V itu loh. U aksen V berarti F aksen G. Oh, X-nya F aksen G tambah F G aksen. Di G aksen tiganya sama dengan Q ya. Q. Q aksen tiganya sama dengan F aksen 3 kali G3 tambah F3 kali G aksen 3. Berarti sama dengan F aksen tiganya. F aksen tiganya sama dengan ini ya. Berapa nih? F aksen tiganya sama dengan 5. G3, G3. G3-nya berarti ini 6. F3, F3, F3 ini ya. Berarti min 4. G aksen 3. G aksen 3 ini. Min 1. 5 kali 6, 30. Tambah 4. Sama dengan 30. Oke, paham ya? Selanjutnya nomor yang C. C kita punya Rx sama dengan Fx per X. Nah, kalau punya kayak gini, gimana caranya? Kan kalau kita punya U per V biasanya gimana? U aksen V kurang U V aksen per V kuadrat ya. Berarti R aksen 3 sama dengan U aksen V F aksen V kurang U V aksen F aksen 3 kali V aksen. Itu masa maaf, maaf, maaf. Tar dulu, tar dulu. Maaf, maaf, maaf. Salah, salah, salah. Kita tulis dalam X dulu aja ya, biar nggak rancu ya. R aksen V, U aksen V, U aksen V kurang U V aksen. U V aksen per X kuadrat. Nah, ini sama dengan F aksen X berarti F aksen 3. R aksen 3-nya sama dengan, langsung aja kali ya. Turunan dari X apa? Satu kan? Wah, sakit. Oke, biar nggak panjang. Oke, F aksen X, F aksen X, F aksen 3 kali 3 nulisnya. Oke, berarti R aksen 3 itu sama dengan F aksen 3 kali 3 kurang F 3 kali 1 per 1 kuadrat. Berarti sama dengan F aksen 3 tadi berapa? Lihat lagi dong. F aksen 3, 5. Nih, 5. 5 kali 3 kurang F3-nya min 4.
kali 1 per 1. 15 tambah 4. 19 ya. Oke, lanjut ke nomor D. R-nya udah, yang D. Yang D, S-nya kayak apa? S-nya, oh, FOGX. SX sama dengan FOGX. Nah, FOGX itu sama dengan apa? FGX. Berarti S aksen X sama dengan, kalau kita punya seperti ini biasanya diapain? Turunan luarnya, kemudian dikali turunan dalamnya, ya kan? Berarti F aksen dari GX kali turunan dari G aksen X. Ya, oke, berarti S aksen 3-nya sama dengan F aksen G3 kali G aksen 3. Berarti sama dengan F aksen G3-nya berapa? Berapa ya tadi? G aksen 3-nya -1 kali G aksen 3. Mana dia tadi? G aksen 3. Loh, G aksen 3 sama dengan -1. G aksen G aksen G aksen 3-nya sama dengan berapa tadi? Aduh, ini ada yang salah nggak? Maaf, maaf, maaf. G3. Nih, G3-nya 6 ya. G aksen 3-nya yang -1. Ya ampun. G3-nya 6. Ini tinggal masukin ya. Saya ngantuk banget tadi. Ini -1. F aksen 6. F aksen 6-nya. F aksen 6. 8 kali -1. Berarti sama dengan -8. Paham ya? Allah, ngantuk banget. Oke, paham ya. Lanjut ke berikutnya. Satu lagi nomor 5. Ntar bagian B-nya video baru aja ya. Kita tulis di sini nih biar kelihatan soalnya. Oke, nomor E. Nomor E, limit X menuju 3 dari 4 plus fx per X kuadrat kurang 2x kurang 3. Nah, ini gimana caranya? Coba fx, limit X menuju 3, 4 plus fx. Berarti X-nya menuju 3. F3-nya berapa nilainya? -4. Kalau langsung dimasukin 4 kurang 4. Jadi 0 bawahnya 4 kuadrat kurang 4 kuadrat 16 kurang 8 kurang 3. 16, 4 kali 4, 16. 16 kurang 8 X kuadrat kurang 2x kurang 3.
X menuju 3. X menuju 3, 3 kuadrat berarti 9. 9 kurang 6 kurang 3, 0. Jadi 0 per 0 ya kalau langsung dimasukin. Jadi ini nggak bisa langsung dimasukin. Kita olah. Ayo. Olahnya kayak gimana? Nah, ingat. Kita kan di soal diketahuinya itu F aksen, G aksen gitu kan. Yang termuat dalam limit ini kan apa? F kan? Nah, coba kita bentuk dia menjadi bentuk turunan. Nah, di soalnya kan ada limit X menuju 3 nih. Nah, kalau kita mau bikin turunan dari F aksen 3, di sininya gimana? F min F3 per X min X min 3. Ini tuh definisi dari apa? F aksen 3. Nah, coba arahkan soal tersebut ke bentuk seperti ini. Jadi apa dia kira-kira? F3. F3 itu sama dengan berapa? Sama dengan min 4, ya kan? Nah, di soal dari diketahui kalau F3 itu sama dengan min 4. Berarti coba kita lihat ini sama dengan geser sini ya. Limit X menuju 3. 4 plus Fx itu kan bisa dibentuk menjadi eh, min 4 terus min lagi di depannya plus Fx gitu ya. Min itu kan jadi 4 tuh. Terus kalau dirapiin dia jadi Fx min min 4. Dan min 4 itu kan sama dengan F aksen 3. Artinya kita jadi punya apa? Fx kurang F aksen 3. Oke, berarti ini sama dengan limit 4. Limit Fx kurang min 4 per X min 4 X min salah salah ya X min 3 terus X plus 1. Nah, ini sama dengan limit X menuju 3 F X kurang F3 per X min 3. Nah, ini udah membentuk F aksen 3 kan? Nah, sisanya tulis di sampingnya limit X menuju 3 dari min 4 per X plus 1. Nah, ketemu. Ini, nah, yang ini, yang ini itu sama dengan F aksen 3. Berarti ini jadi sama dengan F aksen 3 kali limit X menuju 3 min 4 per, min 4 per X plus 1. Berarti ini sama dengan F aksen 3 itu berapa? F aksen 3 nya 5. 5 kali, ini masukin angka 3-nya berarti min 3 per 3 tambah 1, 4. Jadi sama dengan min 15 per 4. Oke, sekian dulu video hari ini. Nomor 2-nya kelar ya? Coba lihat dulu. Nomor bagian A-nya kelar semua ya. Oke, bagian A-nya udah kelar semua. Berarti video berikutnya saya akan bahas bagian B. Oke, sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.